Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini sesuai dengan apa yang ada di dalam saat teduh, tema kita adalah menghadapi gangguan. Dan saya mengajak Bapak Ibu membuka persekutuan doa ini, menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Lawanlah Godaan, atau mendengarkan lagu yang berjudul Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau bertambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pastilah kau menang. Lawanlah godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sekali lagi. Lawanlah godaan selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pastilah kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru pada saat ini. Kami boleh menikmati lagi hari ini. Tetapi kami menyadari juga ya Bapa, bahwa bersama dengan berkat-berkat dari Tuhan, kami juga sangat mungkin menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi berbagai gangguan pada hari ini, bahkan pada hari-hari selanjutnya. Sebab itu, pada saat ini kami mencari hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Engkau selalu menguatkan kami, Engkau menolong kami, dan memberi kepada kami nasihat apa yang harus kami lakukan, sehingga kami boleh memenangkan setiap hari kami di dalam ketaatan kepadamu. Bapa, pada saat ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau karuniakan Roh-Mu yang kudus, menolong kami semua untuk dapat mendengar dengan baik, memahami dan bertumbuh, memperoleh kekuatan dari firman-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan persekutuan doa pagi ini hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang telah disiapkan di dalam saat teduh, maka pada hari ini tema kita menghadapi gangguan. Dan bacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 6-11, demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia
menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara mungkin sudah membaca sendiri renungan yang ada di dalam saat teduh untuk hari ini, 31 Mei 2022. Saudara-saudara, renungan itu ditulis oleh seorang biarawati dari Honduras. Ya, sebuah negara yang ada di Amerika Tengah atau Amerika Selatan ya. Suster Confianza de Senor. Ya, dia menulis pengalamannya ketika dia berdoa bersama dengan temannya. Ya, dia jadikan sebagai ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana di dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan ada gangguan-gangguan yang muncul ya, yang mengganggu. Makanya temanya menghadapi gangguan. Saudara-saudara, di dalam renungannya, Suster Senor menceritakan pengalaman dia dengan temannya pada waktu berdoa ya, pada waktu sedang berdoa. Pada waktu mereka berdoa, ada kumbang. Ya, ada kumbang yang rupanya tertarik kepada lampu yang mereka pegang. Tetapi kumbang itu ternyata tidak hanya mengitari lampu, tetapi juga hinggap di tubuh mereka, ya di leher, di lengan atau di kaki mereka, dan itu mengganggu kekusyukan mereka berdoa. Suster ini mengatakan pada mulanya mereka mencoba mengabaikan, ya mereka mencoba tidak terganggu dengan gangguan si kumbang. Tetapi rupanya akhirnya mereka tidak bisa bertahan dan gangguan si kumbang itu cukup mengganggu mereka. Sehingga akhirnya Suster Senor memutuskan untuk menangkap kumbang itu dan membuang keluar ruangan doa mereka. Sehingga mereka dapat melanjutkan lagi ritual doa mereka dengan tenang. Saudara-saudara, Suster Senor mengumpamakan kumbang itu ya seperti dosa, pencobaan-pencobaan, kekhawatiran, dan hal-hal lain yang juga datang ya, yang datang di dalam hidup kita, di dalam hidup orang percaya dan mengganggu kehidupan beriman orang-orang percaya, mengganggu ketaatan atau hubungan antara orang-orang beriman, anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu mungkin apa yang disampaikan oleh Suster Senor ini mungkin sama ya dengan apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang kita baca tadi. Ya, bahwa di dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya itu ada iblis. Ya, Petrus memakai kata yang lebih tajam lagi, lebih jelas lagi, yaitu si iblis. Ya, si iblis yang berjalan keliling, Paulus katakan mengumpamakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, Suster Senor mengatakan seperti kumbang. Kumbang dalam bentuk apa? Dalam bentuk dosa kita ya, dosa ya, tingkah laku kita yang menentangi Allah ya, yang mendurhakai Allah ya, itu dosa, melawan kehendak Tuhan. Kemudian pencobaan-pencobaan dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Petrus ini dan apa yang dikatakan oleh Suster Senor tadi, kita bisa katakan bahwa si iblis atau gangguan-gangguan itu, saudara-saudara, wujudnya bisa berbentuk macam-macam, ya, bisa berwujud apa saja, ya, gangguan
atau iblis itu yang mengaum-ngaum seperti singa, kata Petrus itu, bisa dalam bentuk penyakit mungkin. Bisa dalam bentuk penderitaan. Tadi bahasanya Suster Senor pencobaan. Pencobaan itu kan macam-macam. Ya, bisa dalam bentuk penyakit, bisa dalam bentuk penderitaan. Penderitaan karena berbagai sebab ya. Bisa dalam bentuk persoalan-persoalan yang muncul antar kita dengan sesama kita. Tetapi bisa juga muncul dari diri kita, misalnya ambisi kita. Ya, ambisi kita pribadi. Bisa dalam bentuk juga ketakutan kita akan berbagai hal. Ya, jadi iblis itu bisa dalam bentuk juga ketakutan-ketakutan kita. Ketakutan untuk miskin misalnya. Ya, takut untuk nanti diabaikan. Takut nanti orang tidak menganggap kita atau tidak menghormati kita. Ya, dan seterusnya saudara-saudara. Ya, jadi wah, kalau kita jejerin saudara-saudara ya, banyak sekali iblis-iblis yang sangat-sangat mungkin, singa-singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita saudara-saudara. Nah, yang buat saya menarik di dalam cerita yang diceritakan oleh Suster Senor ya, pengalaman Suster Senor, dia katakan bahwa karena sangat mengganggu, kumbang itu mereka tangkap dan mereka bisa buang, ya, mengeluarkan dari ruangan mereka, tempat mereka berdoa, sehingga tidak mengganggu lagi, dan mereka bisa dengan tenang, ya, melanjutkan doa mereka. Saudara-saudara, pengalaman berdoa itu, menurut saya tidak persis. Kalau kita analogikan dengan kehidupan kita di dalam kita menghadapi iblis dan berbagai macam hal di dalam kehidupan kita yang mengganggu kita, saudara-saudara, tidak persis, kalau dianalogikan tidak persis sama dengan cerita pengalaman mereka berdua itu. Sebab kumbang itu bisa ditangkap dan dibuang. Kalau pencobaan-pencobaan itu cuma diumpamakan seperti kumbang itu saja, maka berarti bisa ditangkap dan bisa disingkirkan, bisa dikendalikan. Tetapi saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, ternyata iblis-iblis yang datang mengganggu, singa-singa yang datang mengganggu dalam hidup kita, saudara-saudara, tidak semua bisa kita tangkap terus kita buang, kita singkirkan, seperti Suster Senor menyingkirkan kumbang itu. Kalau seandainya seperti itu, wah, alangkah menyenangkan, beruntung kita saudara-saudara. Tetapi tidak selalu iblis-iblis itu bisa kita kendalikan dan kemudian kita buang. Ada pasti yang bisa kita singkirkan, ya, kita buang. Kalau itu ada di dalam kendali kita, ya. Kalau cobaan yang muncul itu, yang mengganggu hubungan kita dengan Allah, hidup beriman kita kepada Allah itu sebenarnya muncul dari diri kita sendiri. Seperti misalnya ambisi-ambisi pribadi. Ya, kadang-kadang kan misalnya karena ambisi tertentu, ambisi kita untuk mungkin berkuasa, mungkin untuk menjadi populer, ya, membuat kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa ini mengganggu hubungan kita dengan Allah, karena itu tidak Allah kehendaki, ya, di dalam kehidupan beriman itu tidak layak kita lakukan. Nah, kalau itu dari diri kita, masih sangat mungkin kita kendalikan, kita buang, ya. Apabila kita mau belajar, kita mulai melihat misalnya keterbatasan diri kita. Belajar untuk menjadi rendah hati. Belajar untuk melihat bahwa ada orang lain yang lebih mampu, ya, dalam hal-hal tertentu daripada saya, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, ada hal-hal yang sulit.
Bahkan tidak bisa kita kendalikan, ya, tidak bisa kita kendalikan. Sebab menyangkut orang lain, ya, atau menyangkut sesuatu di luar kita, di luar kendali kita. Misalnya, ya, ada dosa, ada cobaan, ada sesuatu yang mengganggu hubungan hidup beriman kita itu karena adanya masalah antara kita dengan orang lain, entah keluarga kita atau dengan sesama kita. Dari diri kita, ada keinginan yang kuat untuk membereskan masalah itu. Ya, tetapi saudara-saudara, belum tentu dari yang bersangkutan orang lain, entah keluarga kita, ya, atau sesama kita itu yang ingin membereskan masalah itu. Ya, dari pihak sana terus-menerus masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita. Ya. Nah, saudara-saudara, itu adalah iblis atau kumbang yang tidak mampu kita tangkap dan buang keluar dari ruangan hidup kita. Ya. Jadi dalam hidup beriman kepada Tuhan, saudara-saudara, di dalam kehidupan ibadah kita sangat mungkin selalu ada iblis-iblis yang berjalan di sekeliling kita. Ya. Yang ingin menelan kita, kata Rasul Petrus. Dan ada yang bisa kita tengking, buang jauh-jauh, tetapi sangat mungkin saudara-saudara ada yang terus-menerus mengganggu kita. Tidak mampu, begitu sulit untuk kita buang seperti suster itu membuang kumbang yang mengganggu dia berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lewat Rasul Petrus mengatakan bagaimana kita harus melawannya. Lawan dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman yang teguh. Ya. Kata teguh itu adalah kunci dari nasihat ini. Teguh artinya apa, saudara-saudara? Teguh artinya tidak goyah, tidak bergeming, apalagi surut, saudara-saudara. Mungkin memang bisa babak belur kita. Tapi itu adalah resiko yang memang harus kita tanggung. Kita akan mengatakan, tapi saya menderita. Ya, saya menderita. Kalau harus demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, Petrus katakan apa? Memang itu resikonya, memang harus begitu. Bukan cuma kamu yang mengalami itu. Tetapi apa katanya? Tetapi semua anak-anak Tuhan, ya, harus menjalani hal yang seperti itu, saudara-saudara. Kita, ya, kalau kita mau menjadi anak-anak gampang, ya, mau enak-enak saja, saudara-saudara, maka kita akan satu saat ditelan oleh singa-singa itu. Kita akan ditelan, akan dikuasai oleh si iblis, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita ingat ya nasihat Rasul Paulus, kalau yang tadi Petrus, kalau Rasul Paulus, saudara-saudara, kalau saudara lihat dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 13. Filipi 3 ayat 10 sampai 13, saudara-saudara. Di sana Rasul Paulus punya cara, ya, untuk bisa tetap teguh, untuk tidak goyah, saudara-saudara. Yaitu Paulus menetapkan goal, menetapkan sasaran, dan fokus pada sasaran itu. Sekali lagi ya, Petrus menetapkan goal, atau sasaran, dan fokus pada sasaran itu. Bukan berarti tidak ada gangguan, banyak sekali gangguan. Tetapi dia fokus pada sasarannya. Apa sasarannya? Sasarannya adalah mencapai panggilan sorgawi dalam Kristus Yesus. Supaya pada akhirnya dia akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya dia akan mencapai hidup kekal itu.
Saudara bisa lihat lagi dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 13. Jadi sekali lagi saudara-saudara tetapkan, ya, goal kita apa? Kita menjadi orang Kristen untuk apa? Kita mau menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, yang bergaul akrab dengan Tuhan, untuk apa? Ya. Nah, setelah kita tahu kita punya sasaran apa, fokus pada sasaran itu. Sehingga Rasul Paulus mengatakan apa? Buat dia, segala sesuatu itu sampah jadinya. Aku meninggalkan apa yang ada di belakangku. Di belakangnya dia apa? Kehormatan, kemuliaan, dan seterusnya. Ketika dia masih menjadi seorang ahli Taurat, ya, jadi salah seorang boleh dikatakan bagian dari jajaran pemimpin-pemimpin Yahudi, ya. Tapi dia meninggalkan semua itu, saudara-saudara. Sampah buat dia. Karena apa? Karena dia fokus pada goal, pada sasaran yang akan dia capai. Memang sangat mungkin babak belur. Tetapi saudara-saudara, menarik. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa kita nih sebenarnya tidak berjuang sendiri. Ya, kalau saudara lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Bahwa Tuhan akan meneguhkan kita, melengkapi kita, meneguhkan kita, kuatkan dan kokohkan kita. Ketika kita berjuang untuk berupaya, maka Tuhan akan menolong kita. Roh Tuhan, Roh Allah sendiri yang akan menjaga kita, menguatkan kita ketika kita menghadapi berbagai gangguan, berbagai cobaan, ya, singa-singa dalam berbagai bentuk yang mencoba untuk menelan kita, saudara-saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Belum lama kan kita memperingati itu, bagaimana Roh sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kumbang-kumbang, bahkan singa-singa akan terus berkeliaran di sekitar kita. Namun kita tidak berjalan sendiri. Ya, mari saudara-saudara terus kita fokus pada goal kita, pada sasaran kita. Ya, sehingga ya kita dapat menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mendengarkan nasihat dari Tuhan. Engkau sangat mengerti kami. Memang begitu banyak singa-singa yang mengaum di sekitar kami. Engkau tahu kekuatan dan kelemahan kami ya Bapa. Karena itu jangan biarkan kami berjalan sendiri. Topang kami. Ketika kami jatuh, Tuhan bangunkan. Bahkan Tuhan pegang tangan kami. Sehingga kami tidak jauh dari Tuhan. Mampukan kami juga untuk terus belajar mengenal diri kami sendiri. Sehingga kami sendiri tidak membangkitkan singa-singa, cobaan-cobaan untuk diri kami sendiri. Karena nafsu, ambisi, dan keinginan-keinginan yang sifatnya adalah kesenangan sesaat, tetapi menjauhkan kami daripada Engkau. Bapa kami berterima kasih. Kami boleh melewati hari-hari yang sulit selama beberapa tahun terakhir ini. Cobaan dalam bentuk sakit penyakit, Engkau tahu sangat menggoncangkan kami, umat manusia. Kami berterima kasih sebab kami boleh melihat dengan ketekunan, kami akhirnya boleh melewati semuanya karena juga Tuhan menolong kami. Bapa kami mau menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi. Kami mau menyerahkan keluarga kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi Bapa yang menuntun kami semua.
Tuhan ada di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong kami melewati setiap problema yang kami hadapi. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan berikan semangat dan percaya yang sungguh bahwa Tuhan menolong. Tuhan kiranya juga yang akan memberikan kepada kami kemauan untuk boleh terus bersaksi tentang kebaikan-Mu lewat berbagai hal yang kami mampu lakukan, tetapi terutama juga lewat pengalaman-pengalaman kehidupan kami. Ketika kami dapat menjadi contoh yang baik bagi sesama kami, bagaimana tetap bertekun kepadamu, bergantung kepadamu di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Bapa kami tetap mau menyerahkan upaya-upaya dari pemerintah kami untuk boleh membawa bangsa ini keluar dari kesulitan-kesulitan karena pandemi, tetapi juga karena ekonomi. Kami mau menyerahkan upaya-upaya dari berbagai pemimpin dunia untuk menciptakan perdamaian. Baik perdamaian di antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga antar negara-negara yang lain, antar bangsa yang lain. Bapa kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah semuanya kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat tetap teguh berpegang kepada kehendak-Mu di dalam berbagai keadaan. Kami berterima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami alami daripada-Mu. Setiap kecukupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Juga anugerahkan kepada orang-orang yang mencari dengan sekuat tenaga mereka dan di dalam ketaatan kepadamu. Bapa kami, ampunkanlah kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih untuk boleh bersekutu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas, saudara-saudara. Tuhan beserta kita semua.